Jauh di dalam gua yang gelap dan sunyi, dia terus mengayunkan beliungnya tanpa henti. Meski lelah, dia yakin ada sesuatu yang berharga tersembunyi di balik dinding batu itu. Dan benar saja, setelah pukulan demi pukulan yang tak terhitung jumlahnya, retakan akhirnya mulai muncul. Dinding batu itu perlahan memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Saat pecahan batu berjatuhan, matanya langsung menangkap cahaya biru yang samar. Seketika, rasa lelahnya menghilang dan berganti dengan harapan. Melihat tanda itu, dia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah pencarian panjang yang hampir membuatnya putus asa, akhirnya petunjuk yang dicari berhasil ditemukan. Tanpa membuang waktu, dia segera menyiapkan wadah dan mengumpulkan cairan bercahaya tersebut dengan hati-hati. Baginya, benda langka ini bisa mengubah segalanya. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia mengucapkan terima kasih kepada Nero yang selalu menemaninya. Kini, impiannya untuk mendapatkan pengakuan terasa lebih dekat dari sebelumnya. Berbekal barang temuan ini, si MC berharap kelompok elit itu akhirnya mau meliriknya. Keluar dari goa yang gelap, helaan napas berat langsung menyambut kerasnya dunia luar. Di hadapannya, berdiri megah kota cahaya yang berkilau kontras dengan wasteland mati ini. Di sisi lain memperlihatkan sorak-sorai warga menggema, menyambut kedatangan para pahlawan yang paling dinantikan kota ini. Mereka adalah para kolorist, manusia-manusia terpilih pemilik warna yang penuh dengan kejayaan. Bagi rakyat jelata, kelompok elit ini adalah dewa pelindung dari ancaman monster raksasa. Selama kilau warna mereka tetap abadi, kota ini diyakini gak bakal pernah hancur. Tapi di balik kemegahan itu, ada distrik bayangan yang kumuh dan terlupakan sejarah. Di sudut distrik inilah, kerumunan orang mulai berbisik panik di depan papan pengumuman. Sebuah ujian masuk mematikan, yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki kekuatan warna. Cerita diawali dengan MC yang langsung ditendang dan tersungkur keras ke tanah tanpa ampun. Bukannya ditolong, sekelompok orang di depannya malah mencemooh dan mengusirnya dengan sangat sinis. Tidak terima dihina, MC langsung bangkit sambil menunjukkan sebotol tinta biru sebagai bukti perjuangannya. Dia berteriak frustrasi, merasa kalau kerja kerasnya selama ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kelayakannya. Tapi si pria berambut merah malah menunjuknya dengan tatapan meremehkan, menganggap argumen MC benar-benar konyol. Seketika, dunia MC terasa runtuh saat sebuah gelar hinaan telah keluar. Dia hanyalah seorang colorless. Di dunia ini, semua orang terlahir dengan takdirnya masing-masing, dan kaum colorless dianggap kasta paling bawah. Si rambut merah mulai mengumpulkan energi magisnya, siap memberi pelajaran berharga bagi MC yang keras kepala. MC terpaksa menahan gelombang tekanan aura merah yang panas dan sangat mengintimidasi di depannya. Sambil memamerkan kekuatannya, si rambut merah mempertegas jarak perbedaan kasta mereka yang tak tersentuh sebagai seorang pionir. Mereka dengan angkuh memamerkan kekuatan apinya, seolah menegaskan bahwa orang lemah seperti MC tak punya tempat di sini. Apalagi di luar sana ada Black Lands, wilayah mematikan yang diselimuti kegelapan pekat dan siap menelan siapa saja. Dunia dipenuhi kegelapan, tempat monster-monster mengerikan yang disebut creature siap mengintai dan menghabisi siapa saja. Namun, para pahlawan sejati rela bertaruh nyawa menjelajahi ketidaktahuan demi masa depan umat manusia. Sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada pemuda ini, yang justru diusir dan direndahkan karena statusnya. Pintu pun tertutup rapat, diiringi ancaman mati jika dia berani kembali mengganggu tempat itu lagi. Di tengah keputusasaan, makhluk kecil hitam di balik bajunya mendadak bersuara, seolah ikut merasakan kesedihannya. Sambil tersenyum getir, dia berusaha tegar dan menenangkan peliharaan kecilnya itu, kalau semua akan baik-baik saja. Dengan tatapan penuh ambisi, dia bersumpah suatu hari nanti akan menjadi seorang koloris terhebat. Tapi untuk sekarang, dia harus menyembunyikan si kecil agar tidak memancing kecurigaan orang-orang di sekitar. Langkah kakinya kembali menyusuri sudut kota yang dingin, berharap masih ada secercah harapan tersisa untuknya. Sambil berjalan lesu, dia hanya bisa berdoa agar ada tempat yang sudi menerima kehadiran mereka berdua. Dari balik celah, seorang pria berambut hijau terus mengawasi gerak-gerik pemuda itu dengan tatapan penuh selidik. Kai berjalan menyusuri ramainya kota, mencoba mencari peruntungan di tengah tatapan asing orang-orang sekitar. Sambil memegang buku catatannya, dia terpaksa mencoret satu demi satu daftar tempat yang kembali menolak dirinya. Gagal lagi hari ini. Keluhnya pasrah, merasa semua usahanya benar-benar membentur dinding tebal. Dengan langkah yang lelah dan sisa-sisa tenaga, dia akhirnya berjalan pulang menuju sebuah bengkel bernama Mari Workshop. "Mari, aku pulang," ucap Kai lesu saat membuka pintu, mencoba menyembunyikan rasa kecewanya hari ini. Mendengar suara itu, seorang gadis montir berambut putih langsung menyambutnya dengan senyuman ceria yang begitu hangat. Tapi senyum gadis itu langsung pudar saat melihat wajah lesu Kei dan peliharaan hitamnya yang tampak ikutan sedih. Mari langsung kesal dan merasa orang-orang itu buta karena tidak bisa melihat potensi besar yang dimiliki Kei.
Padahal, kemampuan Kay bertahan hidup dan membawa barang berharga dari zona berbahaya Blacklands sudah lebih dari cukup. Sambil menggendong peliharaan kecilnya, Kay tersenyum tipis dan mengakui bahwa semua pencapaiannya di zona berbahaya itu tidak luput dari bantuan Nero. "Ngomongnya ngomong, bisa kau beli ini dariku?" tanya Kay sembari menyodorkan sebuah botol berisi cairan biru misterius. Mari yang melihatnya langsung kegirangan dan berjanji akan membayarnya dengan harga tinggi. Mari langsung menuangkan cairan tersebut ke dalam saluran mesin bengkelnya, sambil mengeluh kalau akhir-akhir ini dia sangat kekurangan tinta karena harganya yang melonjak tajam. Sementara itu, Kay menyahut bahwa situasi sulit inilah yang membuat orang-orang mendesak agar jumlah pionir segera ditambah. Sambil memperhatikan indikator mesin yang mulai terisi, Mari bergumam pelan, mengingatkan kembali fakta bahwa seluruh roda kehidupan di kota mereka memang sangat bergantung pada pasokan tinta tersebut. Kembali duduk di meja, Kay menopang dagunya dengan lesu, sambil berucap bahwa dia rela melakukan pekerjaan keras apa saja, asalkan ada Corp yang mau menerimanya. Mendengar keluhan itu, Mari pun langsung teringat sesuatu dan menanyakan kembali obrolan mereka sebelumnya. Kay tampak ragu dan menjawab dengan bimbang karena menganggap tempat yang dimaksud Mari agak mencurigakan atau terlalu ekstrim. Respons itu langsung membuat Mari naik darah dan membentaknya dengan kesal. "Kau harus coba semuanya!" seru Mari dengan tegas sambil menggebrak meja, mencoba menyadarkan Kay agar tidak langsung menyerah sebelum berjuang. Mari kemudian menyodorkan selembar kertas pengumuman penting. Kertas itu berisi informasi tentang perekrutan Dawn Pioneering Corps untuk rank S. Sebuah tes masuk terbuka bagi siapa saja dengan seleksi murni berdasarkan kemampuan. Melihat selebaran tersebut, mata Kay langsung terbelalak lebar. Rasa trauma akan penolakan di masa lalu seketika muncul kembali, membuatnya ragu dan merasa dirinya pasti akan gagal lagi di level rank S. Melihat keraguan di mata sahabatnya, Mari langsung meyakinkan Kay bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Dengan penuh semangat, dia meyakinkan Kay bahwa lewat seleksi berbasis kemampuan inilah potensinya yang asli akhirnya bisa diakui oleh dunia. Melihat tekad yang mulai tumbuh kembali di wajah Kay, Mari tersenyum lembut. Dengan nada penuh perhatian, ia mengingatkan tentang impian terbesar sahabatnya itu. "Kau ingin jadi kolorist, kan?" Mari sangat memahami impian itu karena Kay sudah menyuarakan ambisi tersebut sejak mereka masih kecil. Bertahan di tengah kerasnya lingkungan kota yang muram. Dengan tulus, Mari memberikan dukungan penuh kepada Kay. Ia menegaskan bahwa apapun jalan yang akan dipilih dan dihadapi oleh Kay ke depannya, ia akan selalu ada untuk mendukungnya. Kata-kata semangat dari Mari berhasil menembus keraguan Kay. Sebuah senyuman lebar langsung terkembang di wajahnya. Keyakinannya kini telah kembali utuh, dan ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak ragu lagi. Sambil menggenggam erat selebaran lowongan tersebut, Kay berpamitan dengan penuh semangat. Mari pun melepas kepergian sahabatnya itu di ambang pintu bengkel sambil melambaikan tangan dan memintanya untuk berhati-hati. Kay kemudian berjalan menyusuri lorong kota yang sepi di antara bangunan-bangunan tinggi, melangkah mantap menuju takdir baru yang sudah menantinya di ujung jalan. Sambil terus menatap kertas pengumuman di tangannya, Kay menyadari bahwa waktu pendaftaran sudah sangat mepet. Namun, fokusnya mendadak terpecah saat mendengar suara geraman rendah yang intimidatif dari arah dekatnya. Kay langsung menunduk memperhatikan makhluk hitam kecil di bajunya dan bertanya-tanya, ada apa gerangan yang membuat Nero mendadak merasa terancam dan waspada seperti itu? Belum sempat Kay menyadari situasi di sekitarnya, sebuah suara misterius menyahut dari balik dinding lorong. Di saat yang sama, tampak kepalan tangan seseorang yang sedang menggenggam sebuah tongkat dengan permata hijau yang bersinar redup. Tanpa peringatan, seorang pria berambut hijau langsung muncul dan mengarahkan ujung tongkat sihirnya tepat ke arah Kay. Cahaya sihir hijau meluncur kuat, siap melepaskan serangan mendadak ke arahnya. Tanpa peringatan, sebilah tebasan energi hijau mematikan melesat cepat, langsung mengincar nyawa Kay. Serangan telak itu sukses menghantam tubuh Kay hingga ia terpental tak berdaya. "Cuma beruntung bisa menghindar, ya? Sialnya, sebentar lagi kamu bakal mati," ejek si rambut hijau puas. Di sisa kesadarannya yang kian menipis, Kay mendengar kalimat kejam. Tak ada yang peduli pada kematian seorang colorless. Melihat Kay terkapar tak berdaya, Nero hanya bisa menangis histeris meratapi nasib buruk tuannya. Alur cerita bergeser ke sebuah area terlarang, dipenuhi pipa raksasa, tempat pengolahan limbah tinta yang sangat mengerikan. Perlahan Kay mulai tersadar dengan erangan kesakitan. Terkejut melihat tempat asing yang sangat mencekam. "Oh, sudah sadar?" Sebuah seringai licik menyambut Kay, memancarkan aura haus darah yang begitu pekat. Tubuh Kay dicengkeram kuat, bersiap dilempar hidup-hidup ke dalam lubang hitam pembuangan zat beracun di bawahnya. Sebab, genangan cairan hitam pekat itu adalah limbah mematikan yang siap melelehkan tubuh manusia tanpa sisa. "Kenapa menyerangku?" seru Kay terengah-engah menahan sakit. Namun, pertanyaannya hanya disambut seringai licik dari pria asing berambut hijau di hadapannya.
Pria itu merasa mendapat durian runtuh. Ia sama sekali tak menyangka bisa menemukan harta yang sangat berharga di tempat kumuh, seperti distrik bayangan. Harta yang dimaksud tidak lain adalah Nero, sebuah creature langka dengan kecerdasan tinggi yang setia mengikuti manusia. Tanpa daya, Nero kini telah dikurung di dalam kandang besi. "Nero!" teriak Kai panik. Di dalam kurungan, Nero hanya bisa menangis histeris meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. "Lepaskan dia, bajingan!" Amu Kai sambil melayangkan pukulan tak berdaya. Namun bagi si rambut hijau, teriakan seorang colorless sama sekali tidak menakutkan, melainkan terdengar menyedihkan. Pria itu menegaskan bahwa makhluk seberharga Nero bisa dijual sangat mahal di pasar gelap. Terlalu mewah untuk dimiliki oleh orang kasta rendah seperti Kai. Dengan mata hijau yang berkilat serakah, tangan kekar pria itu langsung mencengkeram dan mencekik leher Kai kuat-kuat hingga ia merintih kesakitan. Di tengah rasa sakit jepitan di lehernya, ingatan masa lalu yang kelam kembali berputar di kepala Kai. Ia teringat betapa kesepiannya hidup selama ini, meringkuk di sudut ruangan yang gelap gulita hanya ditemani Nero yang setia. Sebuah kepedihan mendalam menyeruak saat ia meratapi nasibnya. Selama hidup, ia selalu dipaksa bertahan menghadapi segala bentuk penghinaan dan perlakuan buruk dari dunia. Tapi kehilangan Nero, satu-satunya keluargaku, gara-gara hal seperti ini. Amarah Kai memuncak saat cengkeraman di lehernya semakin erat. Rasa takut kehilangan memaksa seluruh insting bertahannya bangkit. "Jangan main-main denganku!" teriak Kai murka dengan tatapan mata yang mendadak tajam dan penuh keputusasaan. Pria berambut hijau itu terkejut. Tiba-tiba saja, kabut hitam pekat mulai mengalir keluar dari tubuh Kai dan merambat naik ke lengan yang sedang mencekiknya. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Pria itu terbelalak ngeri saat energi hitam tersebut mulai menyelimuti wajahnya, memancarkan kilatan listrik yang menyakitkan. "Apa ini? Rasanya seperti sesuatu disedot keluar!" Jerit si rambut hijau panik saat kekuatan misterius Kai mulai menguras energinya secara paksa. "Sial, apa ini? Rasanya menjijikan sekali." Dengan sisa kekuatannya, pria itu mengibaskan tangannya dengan kasar, melempar tubuh Kai hingga terhempas jatuh. Tanpa belas kasihan, komplotan itu langsung membuang tubuh Kai yang sudah tidak berdaya ke dalam tangki pembuangan limbah hitam yang pekat. "Sudahlah, buang-buang waktu saja. Semua sudah beres," ucap mereka dingin mendengarkan bunyi kecipak air limbah dari dalam kandang besi. Nero hanya bisa menangis histeris menyaksikan tubuh partnernya tenggelam. Sementara itu, para penculik melangkah pergi dengan tawa serakah. "Hehehe, sekarang kita kaya. Ayo cepat ke pasar gelap." Kai pun terjatuh semakin dalam ke zat yang disebut tinta beracun tersebut. Semakin dalam sampai suara dari Nero pun semakin samar. "Aku harus menyelamatkan Nero," ucap Kai. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak karena tinta tersebut. Dan Kai pun mulai mengingat Mari, orang yang sering ia temui. "Apa aku benar-benar akan berakhir di sini?" ucap Kai. Sesaat dia mengingat ada janji yang belum terpenuhi. Tak lama dari obrolan tersebut, muncul suara yang entah dari mana ia berasal menyebut Kai. "Kenapa kau hanya diam? Kenapa kau tidak melakukan apapun?" ucap suara yang ada di dalam pikirannya tersebut. Kai pun kebingungan sambil bertanya, "Siapa kau?" Tapi tiba-tiba suara itu menyebutkan, "Terimalah." Dan tak lama dari kata tersebut, tubuh Kai mulai bergetar dan seperti ada yang merasukinya. Kata tersebut terus mendorong Kai agar bangkit kembali. Dorongan terus berkata agar dia diterima. Dan tiba-tiba Kai pun diberikan warna miliknya, namun berwarna hitam. Dari aura yang gelap muncul tangan yang menawarkan tangannya. Setelah itu, Kai pun kebingungan. Berdiri di ambang kehampaan, bayangan dirinya perlahan mulai memudar tanpa arah. Kebingungan mulai melanda saat dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ingatannya mendadak terputus, menyisakan kekosongan besar yang tak bisa dia jelaskan. Dalam kegelapan yang pekat, satu pertanyaan besar muncul. Siapakah dirinya yang sebenarnya? Namun, sebuah suara sayup mendadak memecah kesunyian dan mengejutkan kesadarannya. Di kejauhan, tampak dua sosok misterius sedang membawa sebuah kurungan kecil. Seketika amarahnya memuncak saat melihat Nero menangis ketakutan di dalam sana. Kesadarannya langsung pulih sepenuhnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangan demi merebut kembali sahabat yang berharga. Kekuatan kegelapan yang dahsyat pun meledak, siap menghancurkan siapa saja di hadapannya. Suasana seketika mencekam, menyisakan kepanikan dan ketakutan yang mendalam pada wajah kedua pria ini. Secara misterius, seluruh tinta di area tersebut lenyap dalam sekejap tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Saking terkejutnya, pria tua ini hanya bisa terpaku dengan tubuh yang gemetar hebat karena tidak percaya. Tepat di titik hilangnya tinta tersebut, kini bangkit sebuah siluet hitam yang memancarkan aura kegelapan. Aura itu pun menjelma menjadi sebuah tangan raksasa mengerikan yang siap mengancam keselamatan mereka. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang kota dan menyisakan puing-puing kehancuran. Saksi mata yang panik berteriak histeris, meyakinkan bahwa dia melihat kejadiannya. Pihak berwenang segera menginterogasi pria tersebut demi mendapatkan kronologi yang jelas. Dia menjelaskan sesosok tangan raksasa misterius muncul dan menghancurkan segalanya.
Di tengah kekacauan, histeria saksi mata itu terus memuncak tanpa kendali. Beruntung, tragedi mengerikan ini dilaporkan hanya memakan 2 korban jiwa. Namun, sebuah keanehan muncul saat warna tubuh para korban mendadak lenyap. 2 sosok misterius kemudian datang untuk menyelidiki kemunculan makhluk raksasa tersebut. Identitas mereka sontak membuat petugas terkejut setengah mati. Mereka adalah Coloris. Kedatangan sang penyelidik hebat di distrik kelam ini membawa titik terang baru. Petugas segera mengarahkan para penyelidik menuju lokasi utama tempat terjadinya tragedi. Langkah mereka terhenti saat menyaksikan langsung skala kehancuran yang begitu masif. Penyelidikan pun dimulai dengan memeriksa sisa-sisa jejak yang ditinggalkan sang makhluk. Kejanggalan mulai terasa karena monster sebesar itu mendadak muncul di wilayah pinggiran. Padahal, biasanya makhluk di area tersebut cenderung jinak dan sama sekali tidak berbahaya. Asumsi mengenai adanya kemunculan varian baru pun mulai diperdebatkan di lokasi. Satu masalah besar menghadang, metode untuk melacak keberadaan makhluk ini masih misterius. Di tengah hamparan puing yang membisu, pencarian mereka terasa kian menyusahkan. Sementara itu, sayup-sayup terdengar suara rintihan lemah dari balik kegelapan yang pekat. Kai perlahan mulai tersadar dari pingsannya saat Nero dengan setia menjilati rambutnya. Kai langsung terkejut terbangun dan cemas memikirkan kondisi keselamatan Nero. Ingatan Kai kembali berputar pada peristiwa mengerikan yang baru saja menimpanya. Ia mengingat jelas bagaimana orang-orang keparat itu tega membuangnya ke dalam limbah tinta yang pekat. Ingatan traumatis tersebut seketika membuat mata Kai terbelalak kaget. Dengan napas tersengal, Kai menatap kedua tangannya seolah tidak mempercayai apa yang terjadi. Ia sangat syok karena kini tubuhnya kembali memiliki warna yang nyata. Kebingungan pun melanda benaknya, memikirkan bagaimana keajaiban seperti ini bisa terjadi padanya. Kesadarannya kembali terusik saat menyadari keadaan sekitar yang teramat gelap gulita hingga tak terlihat apa-apa. Dilingkupi rasa cemas, Kei pun langsung memanggil Nero untuk meminta bantuan. Merespons panggilan tersebut, Nero seketika memancarkan cahaya terang dari tubuhnya. Pendaran cahaya Nero sontak mengungkap kengerian di sekeliling mereka, di mana puluhan monster kegelapan telah mengepung dari segala penjuru. Kepanikan luar biasa seketika melanda benak Kai saat menyadari ada sesuatu yang sangat keliru dengan tempatnya berada saat ini. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya justru terlempar jauh ke dalam wilayah terkutuk yang dikenal sebagai Blacklands. Situasi semakin diperparah karena area ini adalah Black Forest, sebuah zona berbahaya yang sejatinya hanya boleh diakses oleh para pionir bersertifikasi B-Rank ke atas. Nasib buruk seolah enggan beranjak. Pendaran cahaya dari Nero justru memancing perhatian segerombolan monster kegelapan yang mulai berkerumun. Menyadari posisinya yang sangat terdesak dan tidak menguntungkan, ia pun langsung berteriak meminta Nero untuk segera mundur menyelamatkan diri. Dengan sigap, peliharaan misterius berwujud kucing bercahaya, itu langsung melompat kembali ke arah majikannya. Namun terlambat, sebuah serangan mendadak berupa terkaman bayangan hitam pekat secara brutal mengarah tepat ke posisi mereka. Beruntung refleks pemuda itu masih cukup cepat untuk menghindar, meski monster-monster lain terus merayap keluar dari kegelapan malam. Tanpa memedulikan rasa lelah, ia terus memanjat tebing batu dengan tergesa-gesa demi meloloskan diri dari kepungan maut tersebut. Melihat sang majikan dalam bahaya besar, Nero pun melesat cepat bagaikan meteor, siap mengerahkan seluruh energinya demi memberikan perlindungan. Di tengah pelarian yang menegangkan, Kai tiba-tiba merasakan sebuah kejanggalan yang sangat aneh pada tubuhnya sendiri. Kai merasa heran karena alih-alih kelelahan setelah berlari kencang, fisiknya justru terasa sangat bugar dan penuh vitalitas. Apalagi setelah melewati rintangan demi rintangan, rasa lelah yang seharusnya menguras tenaga sama sekali tidak ia rasakan. Bahkan kini Kei mampu melompat dengan sangat lincah, bergerak jauh lebih cepat, dan menjadi jauh lebih gesit dari biasanya. Sensasi luar biasa itu membuat Kai sadar bahwa seluruh aliran darah dan otot di tubuhnya kini sedang dipenuhi oleh energi misterius yang meluap-luap. Namun, di saat ia sedang mencerna perubahan aneh tersebut, seekor monster berwujud serigala hitam raksasa mendadak muncul dan menerkam secara membabi buta. Sial, fokus yang sempat terpecah membuat Kei terlambat merespons, hingga ia berakhir dalam posisi yang sangat lengah. Melihat rahang tajam penuh taring yang sudah berada tepat di depan wajahnya, Kei hanya bisa pasrah dan berpikir bahwa ajal telah menjemputnya. Detik berikutnya, hantaman keras pun terjadi. Monster itu secara brutal langsung menggigit lengan kokoh milik Kei. Namun keajaiban justru terjadi. Taring-taring tajam milik monster itu seketika hancur berkeping-keping hingga membuat Kei terbelalak tidak percaya. Suasana seketika hening mencekam setelah monster buas itu mendadak melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dengan rintihan kesakitan yang samar, Kei berdiri terpaku sambil menatap lengannya yang gemetar. Benar-benar tidak percaya bahwa dirinya masih utuh tanpa luka sedikit pun setelah gigitan fatal tadi. Ia sempat mengira tangan kirinya akan langsung putus terkoyak. Namun kenyataan di depan matanya justru berbanding terbalik dengan ketakutan tersebut.
Kedua bola mata Kai seketika terbelalak lebar saat sebuah pemikiran luar biasa melintas di benaknya. Apakah ini pertanda bangkitnya kekuatan sejati seorang koloris? Di tengah kebingungan itu, Nero kembali melompat mendekat sambil mengeluarkan suara kecil yang lucu. Seolah ingin memastikan bahwa majikannya baik-baik saja. Dari kegelapan malam yang pekat, sebuah entitas raksasa tiba-tiba muncul dan mengunci pandangannya tepat ke arah Kai. Langkah pemuda itu seketika terhenti saat sesosok makhluk bermata satu dengan taring mengerikan berdiri tegak, menghadang jalannya di sela-sela tebing batu. Jantung Kai berdegup kencang saat menyadari bahwa yang berada di hadapannya saat ini adalah Cyclops, sang makhluk raksasa yang legendaris. Rasa heran sekaligus ngeri bercampur aduk di benaknya, mempertanyakan mengapa predator seganas itu bisa berkeliaran jauh dari habitat aslinya di Blacklands. Tanpa peringatan, monster itu mengayunkan lengannya yang masif, menciptakan dentuman keras yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Kai terhempas ke tanah akibat gelombang kejut yang dahsyat, sementara Nero hanya bisa mengeong panik menyaksikan kekuatan musuh yang begitu luar biasa. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah senyuman tipis justru terukir di wajah Kai saat sebuah keyakinan gila mendadak muncul bahwa kali ini ia bisa menang. Sambil bangkit berdiri, kilasan masa lalunya yang penuh penderitaan dan penghinaan kembali berputar, memperkuat tekadnya bahwa takdirnya kini telah berubah setelah mendapatkan kekuatan yang ia dambakan. Ia mengepalkan tangannya dengan sangat erat, memantapkan hati bahwa momen ini adalah akhir dari pelariannya yang penuh ketakutan. Mengingat kembali memori-memori lama yang kelam, Kai bersiap melepaskan seluruh energi gelap yang kini bergejolak di dalam dirinya untuk memulai pertarungan hidup dan mati. Sensasi kebangkitan yang teramat kuat mendadak menjalar ke seluruh tubuh Kai, memanggil kembali ingatan lama yang terkunci di dalam memorinya. Dalam sekejap, aura gelap yang pekat menyelimuti dirinya hingga mengubah wujud pemuda itu menjadi siluet hitam misterius dengan sepasang mata yang menyala terang. Melihat perubahan aneh tersebut, sang Cyclops mengaum murka dan langsung menerjang maju demi menghancurkan manusia di hadapannya. Namun dengan kecepatan yang sulit dipercaya, Kai melesat maju menembus hantaman lawannya tanpa rasa takut sedikitpun. Sebuah pukulan bertenaga dahsyat dilepaskan secara lurus, menghantam telak tubuh monster raksasa itu hingga menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Dampak dari serangan mematikan tersebut seketika membelah hutan dan meruntuhkan pepohonan di sekitarnya dalam radius yang sangat luas. Tubuh Cyclops yang masif terlempar hancur berkeping-keping di udara, menjadi bukti mutlak dari bangkitnya kekuatan sejati sang koloris. Setelah kepulan debu akibat pertempuran perlahan mereda, pandangan mata Kai yang semula tertutup kegelapan mendadak mulai menangkap sebuah keajaiban baru. Kedua matanya terbelalak lebar saat menyaksikan bentangan alam yang luas di depannya, di mana seluruh lanskap hutan kini bermandikan cahaya matahari yang cerah. Rasa tidak percaya menyelimuti hati Kai ketika melihat pepohonan hijau dan aliran air yang jernih, menyadari bahwa dunia kelamnya kini telah berubah menjadi penuh dengan warna. Kai terkejut saat menyadari aura hitam yang menyelimutinya mendadak lenyap tanpa bekas. Rasa panik langsung menyerang pikiran Kai ketika menyadari situasi aneh yang sedang terjadi. Saat menatap ke bawah, jantungnya berdebar kencang melihat daratan yang terasa sangat jauh. Detik berikutnya, tubuh Kai meluncur deras dan menghantam hutan dengan benturan keras. Di tengah sisa ledakan, Nero si makhluk kecil bercahaya terbang melesat menghampiri Kai. Kai terkejut sadar, mengetahui bahwa jika dia memakai kekuatannya terlalu besar, maka energinya akan cepat habis. Kalau begini terus, ia takkan bertahan lebih lama lagi. Suara misterius di kegelapan mendesaknya ambil apa yang ada di depan. Di hadapannya tergeletak sisa tubuh monster yang hancur lebur. Suara itu meyakinkan, cara ini paling gampang isi tenaga yang habis. Kai terengah, pandangan kosong, panggilan aneh tertuju pada tangannya. Matanya menyala tajam, siap jalankan saran dari suara itu. Tangannya berkilau samar, siap merasakan aliran energi baru. Ia tempelkan tangan erat pada sisa raksasa yang ada di sana. Energi hitam meledak, mulai diserap masuk ke dalam tubuh Kai. Ledakan dahsyat menggetarkan seluruh hutan di bawah langit kelam. Kai terengah berat. Tubuhnya masih terguncang sisa serapan tadi. Akhirnya napasnya lega, tenaganya perlahan mulai pulih kembali. Kini cerita bergeser ke sebuah bengkel tua bernama Mari Workshop. Di dalamnya, gadis berambut putih sedang fokus menggambar di kanvas. Tiba-tiba sosok berkerudung masuk dan disambut sapaan ramah. Gadis itu segera menghampiri, bertanya ada yang bisa dibantu. Sosok misterius itu balik bertanya soal permintaan khusus apapun. Langkah beratnya terdengar nyaring, membuat gadis itu ragu seketika. Ia pun menegur, sikap tamu ini terasa sangat mencurigakan. Mari angkat kunci Inggris, peringatkan jangan berani mendekat lagi. Seketika keduanya beradu, suara benturan bergema di bengkel. Kai tenangkan dia, lalu lepaskan tudung yang menutupi wajahnya. Senyum tipis terlihat, Kai mengaku bahwa dirinya lah orang itu. Mari terbelalak tak percaya, hampir saja tak mengenali sahabatnya. Baru ia sadar, sosok berkerudung misterius itu ternyata Kai. Mari kaget luar biasa, langsung tanya apa yang terjadi padanya.
Emosi menahan dada, tangannya gemetar menahan amarah yang meluap. Ia berteriak kesal, bersumpah takkan memaafkan orang-orang jahat itu. Kai menahannya, katakan dendamnya sudah terbalaskan sepenuhnya. Mari meletakkan kunci Inggris. Mengaku tadi agak terbawa suasana tegang. Mereka saling tersenyum lega, senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan aman. Kai tak peduli pandangan buruk soal warna hitam. Yang penting ia punya kesempatan jadi koloris sejati. Ia menunda urusan lain, berniat langsung mengikuti ujian masuk korps penjelajah fajar. Kai meminjam baju dan perlengkapan. Mari mengeluh ini sudah permintaan yang keberapa kalinya. Meski mengeluh, Mari tetap setuju dan menganggapnya investasi untuk masa depan Kay. Mari menggenggam tangan Kay erat, mengajaknya ikut berjalan masuk ke dalam bengkel. Kebetulan Mari punya barang yang pas dan sangat cocok dipakai untuk kebutuhan Kay. Kay tertegun mendengarnya. Barang-barang itu dikatakan akan sangat sempurna untuknya. Pemandangan berubah. Banyak peserta ujian mulai berjalan menaiki tangga gedung besar megah. Di dalam arena luas, ribuan peserta berkumpul menanti dimulainya ujian. Suasana terasa tegang, banyak yang gelisah melihat pesaing yang begitu padat. Bagi mereka, masuk korps penjelajah fajar adalah impian terbesar seorang penjelajah. Ini pasukan peringkat S-Rank, dijuluki Hope of Shining City, penuh pewarna ulung. Namun tantangannya berat, banyak peserta sangat kuat dan berbakat berkumpul di sini. Ada putri kedua keluarga Color Family, juga pemburu bayaran yang sangat terkenal. Bahkan penjelajah baru yang sedang naik daun pun turut serta dalam ujian kali ini. Tapi semua mata tertuju pada satu sosok yang paling mencolok di antara kerumunan. Dialah Gale Sword Gale, sosok yang menjadi pusat perhatian semua orang. Konon ia kuat menahan serangan beberapa creature sendirian tanpa kesulitan. Sifatnya yang brutal dan kejam sering bawa masalah, bahkan ia pernah diusir berkali-kali dari korps sebelumnya. Teman-teman berdebat santai, ada yang berani menantang, ada yang menahan diri. Salah satu menyarankan agar ucapannya langsung diucapkan di depan Gale sendiri. Gale terlihat kecewa, ia berharap peserta setara S-Rank, tapi hasilnya mengecewakan. Menurutnya, tak ada satupun peserta yang benar-benar layak untuk diperhatikan. Namun pandangannya berubah, seolah ada pengecualian yang menarik perhatiannya. Gale menoleh. Ada sosok gadis berambut biru yang menonjol di tengah kerumunan. Dialah Ellie Qian, putri kedua dari keluarga Qian yang cukup terkenal. Sesuai kabar yang beredar, kemampuan Ellie memang cukup lumayan untuk diperhitungkan. Di dalam hati, Gale mulai penasaran ingin melihat bagaimana reaksi gadis itu nanti. Suara lantang bergema, memanggil semua kandidat yang sudah berkumpul. Ujian masuk daun Pioneering Corps akhirnya resmi dinyatakan akan dimulai. Di atas panggung tinggi, sosok pengawas berdiri tegak di hadapan kerumunan. Para peserta bersorak kagum mengenali sosok itu sebagai pewarna dari korps tersebut. Dialah yang berjasa besar dalam perburuan makhluk skala besar. Ini tandanya perekrutan serius. Kekuatan yang terpancar terasa nyata. Jelas beda level dengan peserta biasa. Sosok berambut kuning itu membuka sambutan dengan ucapan selamat datang yang tenang. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir mengikuti ujian ini. Setiap orang punya tujuan sendiri, entah demi uang, kekuatan, atau kehormatan. Mereka mencari yang terkuat untuk menjelajahi Blacklands dan merebut kembali wilayah manusia. Lihat sekeliling saja, peserta sudah bisa menebak bentuk ujian pertama. Ternyata, tes pertama ini diselenggarakan dengan sistem turnamen di arena luas. Bagi seorang penjelajah, kemampuan bertarung adalah hal yang paling utama. Buktikan kekuatan kalian di sini. Seleksi tahap pertama lewat turnamen ini. Pertandingan pertama ditentukan. Nomor 126 melawan nomor 286. Baru saja dimulai, lawan Gale sudah terasa berat dan disayangkan. Gale justru senang, merasa tidak perlu bosan sejak awal pertandingan. Di dalam hati, ia mulai berpikir cara untuk mempermainkan lawannya. Gale sedikit terkejut melihat sosok yang berjalan menghadapinya. Ia mengernyit, menganggap lawan yang berkerudung itu terlihat aneh sekali. Gerak-gerik nomor 286 terlihat kaku, dan seolah-olah tidak punya tenaga. Gale tak peduli lagi, lalu bersiap memegang erat gagang pedangnya. Ia berdiri berhadapan dengan lawan nomor 286 yang masih diam menunggu. Panggung sudah siap, Gale tak lagi menahan diri dan melepaskan kekuatan angin. Penonton terkejut, mereka mengenali serangan khas Gale Sword yang legendaris. Di usia muda, ia sudah sangat mahir mengendalikan pedang bercahaya hijau itu. Gale menantang lawan, menyuruhnya mencoba menahan serangan yang ia luncurkan. Langkahnya berat, ia mengancam kegagalan akan berujung pada luka parah. Serangan angin tajam melesat cepat, mengancam akan membelah tubuh lawannya. Nomor 286 hanya diam di tempat, seolah tak terganggu oleh serangan itu. Gale tersenyum sinis, matanya bersinar tajam di balik bayangan pedangnya. Namun tiba-tiba, lawan bergerak cepat,
melayangkan pukulan keras tepat ke wajah. Ledakan dahsyat terjadi, kekuatan pukulan itu menggetarkan seluruh lantai arena. Para penonton terbelalak kaget, tak menyangka kejadian di arena berbalik arah begitu cepat. Gale pun terpental sampai ke tembok, menyebabkan retak yang besar di tembok tersebut. Penonton pun keheranan karena Gale kalah dalam satu serangan. "Ah, kau mengejutkanku saja," ucap Kay sambil membuka kain yang menutupi kepala. Orang-orang pun terkejut melihat Kay karena rambutnya yang berwarna hitam. Instruktur garis miring pejabat tinggi Dawn Pioneering Corp pun bingung melihat kejadian ini yang biasanya warna hitam berasal dari creature, kini ada di manusia. Begitupun Ellie yang terheran-heran, bagaimana bisa warna hitam ada pada manusia seperti Kay. Pertanyaan pun muncul apakah yang mengalahkan Gale Sword menggunakan kekuatan dari energi hitam tersebut. Kay pun bingung karena peserta ujian heboh melihat apa yang baru saja terjadi dan menanyakan ke dirinya sendiri, apa aku melakukan kesalahan? Pertarungan pun beralih round selanjutnya, diperlihatkan orang yang berwarna merah pucat sedang melemparkan batu-batu dari energinya. Namun, Kay menerjang lemparan batu yang tidak seberapa itu, yang diiringi dengan pukulan yang keras mengarah ke wajahnya. Dan diumumkan pemenangnya adalah nomor 286. Lagi dan lagi, Kay pun menang terus. Di atas instruktur Dawn Pioneering Corps melihat ke arah Kay, para instruktur yang lain pun membicarakan Kay, karena dia yang mencolok dengan warna hitamnya tak jauh dari tempat para instruktur. Muncul dua orang yang di awal sedang menyelidiki tempat. Para instruktur yang sedang asik menonton pun kaget melihat mereka tiba-tiba datang. Mereka hanya menyebut pemimpin tim Red. Mereka pun bertanya, apa yang membawa pemimpin datang kemari? Setahu mereka pemimpin tim Red sedang melakukan tugas yang sedang dijalankan. Tapi pemimpin tim Red tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah ada yang layak untuk direkrut. Pemimpin Red pun langsung melirik ke arah Kay yang berbeda dari yang lain. Kay pun diperbincangkan karena mengalahkan kandidat yang unggul. Namun wakil pemimpin Red pun berucap, mungkinkah anak itu? Kay dicurigai karena insiden kemarin yang janggal, karena bertepatan dengan munculnya warna baru, yaitu warna hitam. Untuk sekarang mereka hanya mengawasi Kay. Berbekal kemenangan beruntun, ambisinya untuk menjadi seorang pionir kini berada di depan mata. Namun, ia menyadari bahaya besar mengintai jika kekuatan misterius itu digunakan secara berlebihan. Tiba-tiba, sebuah kejutan besar terjadi di arena, membekukan atensi seluruh penonton yang hadir. Dari balik kepulan asap dingin, muncullah sesosok wanita tangguh berambut biru yang penuh teka-teki. Dengan dingin, sang pembawa acara mengumumkan kemenangan mutlak bagi kontestan nomor 17. Gemuruh kekaguman pun pecah, memuji keagungan sihir es milik keluarga Qian yang sangat melegenda. Melihat dominasi yang begitu mutlak, ia mulai meragukan kemampuannya sendiri untuk bisa menang. Secara mengejutkan, langkah kaki sang wanita jenius tiba-tiba terhenti tepat di hadapannya. Ketegangan yang mencekam seketika menyelimuti atmosfer di antara kedua petarung tersebut. Tatapan mata yang sedingin es itu seolah mampu menembus dan mengunci seluruh pergerakannya. Ketegangan mendadak menyelimuti arena saat sebuah pengumuman penting mulai menggema. Sang instruktur berdiri tegap, mengapresiasi seluruh perjuangan keras para peserta. Namun, desakan waktu memaksa ujian berikutnya harus segera dimulai tanpa penundaan. Suasana seketika mencekam, menyisakan keputusasaan bagi mereka yang telah gugur. Tepat saat sang instruktur bersiap, sebuah tepukan misterius menghentikan langkahnya. Detak jantung para peserta berpacu, menyambut sosok penguji kedua yang tak terduga. Dengan senyum penuh arti, sang penguji siap mengambil alih arena sepenuhnya. Sontak, kepanikan massal melanda seluruh peserta yang mengenali aura intimidasi tersebut. Dialah Coloris Red, sang legenda hidup yang kehadirannya selalu membawa kengerian. Pahlawan pemusnah kegelapan, pemilik kekuatan destruktif yang ditakuti oleh kawan maupun lawan. Meski tindakannya berisiko memicu kemarahan kapten, keputusan sepihak itu tetap diambil. Dengan tenang, ia mengumumkan bahwa ujian kedua ini sebenarnya sangatlah sederhana. Tantangannya hanyalah bertahan hidup di tengah kobaran api intimidasi yang mengerikan. Seketika, gelombang hawa panas yang masif dihempaskan, langsung menyudutkan seluruh peserta. Setiap orang dipaksa menguras energi demi menciptakan pelindung dari maut yang mengancam. Sambil tersenyum tipis, sang legenda memperingatkan bahwa ini barulah permulaan. Sebab, wilayah Blacklands dipenuhi lingkungan ekstrem yang mustahil dihuni manusia normal. Tatapan matanya menyiratkan kepastian bahwa yang lemah tidak berhak untuk bergabung. Jerit kesakitan mulai terdengar saat pertahanan para peserta mulai terkikis perlahan. Bahkan kemampuan terbaik mereka pun sama sekali tak mempan menahan siksaan ini. Meski diterpa rumor miring jarang berlatih, aura intimidasi sang penguji berambut merah tetap tak memudar. Tanpa ragu, kendali magis tingkat tinggi dilepaskan untuk mengurung seluruh peserta dalam barier maut. Senyuman sinisnya menyiratkan kepastian bahwa ujian neraka ini barulah dimulai. Namun mendadak, sebuah anomali energi retak dan siap mengguncang seisi arena. Ledakan hawa es yang sangat masif seketika menghempaskan dominasi gelombang panas. Melihat kejutan besar tersebut,
sang penguji justru merasa sangat tertarik dan tertantang, sebab sosok gadis jenius yang sesungguhnya kini telah menampakkan diri ke permukaan. Fokus sang penguji pun beralih, mencari keberadaan target lain yang sejak awal dia incar. Di balik kurungan merah, peserta nomor 286 nyatanya masih berdiri kokoh, tanpa terluka sedikit pun. Keteguhan misterius pemuda itu pun sukses memicu rasa penasaran terdalam bagi sang legenda. Sang penguji tampaknya tak pernah menaruh harapan besar pada ujian kali ini. Namun di sisi lain, kepanikan hebat mulai melanda batin Kai. Energi yang terkuras habis di pertarungan sebelumnya kini menjadi bumerang mematikan. Sial, pertahanan warna milik Kai justru mulai bocor dan menguap ke udara. Jika identitas aslinya terungkap, Kai terancam berakhir mengenaskan di laboratorium percobaan. Dalam kepungan hawa panas, dia dipaksa memutar otak demi mencari solusi. Satu-satunya jalan hanyalah menyerap energi asing yang mengurung dirinya saat ini. Sebab, kurungan energi ini tak lain adalah manifestasi dari sihir color ability. Meski Kay belum tahu batas kemampuan menyerapnya, tak ada waktu untuk ragu. Dengan nekat, telapak tangan Kay langsung menyentuh dinding pelindung yang membara. Begitu telapak tangan bersentuh, seluruh kobaran energi pelindung langsung terserap tanpa sisa. Kejadian kilat itu seketika membuat para peserta di sekitarnya terperangah syok. Gelombang merah yang tadinya mengurung arena kini runtuh dan tersedot ke satu titik. Anomali mengerikan tersebut tentu saja langsung memicu perhatian penuh dari podium penguji. Bahkan, sang legenda berambut merah dibuat tertegun menyaksikan fenomena tak biasa ini. Alih-alih marah, sebuah senyuman tipis mulai terukir di wajah sang penguji. Dia sadar, mereka baru saja kedatangan sosok monster baru yang di luar nalar. Seketika itu juga, atmosfer di sekeliling area ujian mendadak hening dan mencekam. Sadar situasinya menjadi kacau, Kay hanya bisa terpaku cemas menahan kepanikan. Niat hati ingin menyembunyikan kekuatan, Kay justru berakhir menjadi pusat perhatian utama. Namun, keyakinan gadis itu seketika runtuh saat melihat anomali di depan matanya. Kemunculan sosok pemuda bernama Kai, yang membawa pancaran aura hitam tak masuk akal. Seketika, rasa cemas mulai merayap dan mengusik ketenangan batin gadis berambut biru tersebut. Sebab sejak kecil, doktrin mutlak untuk selalu menjadi nomor satu telah mendarah daging. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Kai menghancurkan harapan besar milik saudarinya. Gadis berambut biru itu sadar, mengalahkan Kai dalam pertarungan serius pun bukanlah hal mudah. Ada misteri kelam di balik kekuatan hitam Kai, yang tak bisa dijelaskan akal sehat. Namun, dia segera menepis keraguan itu, dan bersumpah tidak akan membiarkan Kai unggul lagi. Tepat setelah itu, sang legenda berambut merah, Red, tiba-tiba datang merangkul Kai dengan santai. Red tampak begitu kagum dengan kemampuan mengerikan Kai yang mampu melahap habis seluruh pembatas arena. Tanpa memedulikan sekitar, Red membawa Kai pergi demi mengulik rahasia kekuatan hitam miliknya secara privat. Saat Kai dengan cemas mempertanyakan nasib ujiannya, Red justru langsung memberikan kelulusan mutlak. Keputusan instan itu sontak membuat Kai tertegun. Tidak menyangka bahwa menonjolkan diri justru menguntungkannya. Tindakan semena-mena Red ini tentu saja langsung memicu protes keras dari para penguji lainnya. Meskipun sempat terganggu oleh kekacauan tak terduga, penguji berambut kuning menegaskan bahwa ujian akan tetap berlanjut. Pengumuman kelulusan mutlak sang nomor 17 sontak menyisakan tanda tanya besar bagi peserta lainnya. Langkah kaki Red dan Kai perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di arena. Deru mesin mobil tua itu memecah kesunyian, membawa mereka menuju sebuah takdir baru. Red meminta asistennya menunggu, mengisyaratkan sebuah obrolan rahasia yang teramat penting. Namun, begitu menapakkan kaki di sana, ingatan kelam seketika menghantam benak Kay. Tepat di reruntuhan inilah, sebuah tragedi mengerikan pernah menenggelamkannya ke dalam limbah tinta hitam. Dengan tatapan serius, Red mulai membeberkan insiden berdarah yang baru saja melanda tempat ini. 2 pionir tangguh secara misterius ditemukan tewas mengenaskan dan kehilangan seluruh warna mereka. Saksi mata bahkan bersumpah melihat kemunculan sosok creature raksasa yang bangkit dari kegelapan. Kini, Red mulai mencurigai hubungan di balik lahirnya manusia pertama berkekuatan warna hitam. Mata merah Red menatap tajam, menyoroti eksistensi kekuatan gaib yang mampu melahap segalanya. Kai seketika membeku, menyadari bahwa rahasia tergelapnya kini berada di ujung tanduk. Keringat dingin mengucur deras saat dia tahu pria di depannya bukanlah orang sembarangan. Melarikan diri dari sang pahlawan para koloris, jelas merupakan sebuah kemustahilan besar. Namun ketegangan itu mendadak cair oleh lambaian tangan santai dan tawarnya Red. Tujuan utamanya datang ke reruntuhan ini, beralih sepenuhnya pada misteri kemampuan unik Kai. Di tengah puing kota, Red membeberkan hukum alam bahwa kekuatan warna seharusnya tak bisa bersatu. Pria berambut merah itu tersenyum tipis, mengagumi bakat Kai yang mendobrak seluruh logika dunia. Nahasnya, amukan kegelapan di ujian kedua menjadi bukti nyata bahwa kekuatan itu belum terkendali. Kai terperangah tanpa kata, tak mampu menyangkal kebenaran mengerikan yang baru saja diungkapkan. Melihat keraguan sang pemula,
Red memutuskan bahwa sebuah ujian langsung harus segera dilakukan. Pria berambut merah itu perlahan mengangkat tangannya, bersiap melepaskan aura dominasi yang menekan. Sebuah tantangan gila dilemparkan. Kay diminta untuk mencoba menyerap warna legendaris milik Red. Sontak hal itu membuat Kay panik, karena menyadari risiko besar yang bisa mengancam nyawa. Namun bagi Red, kekhawatiran bocah amatir itu hanyalah sebuah lelucon yang tidak berarti. Tatapan dingin Red seolah menegaskan bahwa Kay tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintahnya. Sebab di balik ketenangan itu, Red tahu kekuatan hitam milik Kay adalah ancaman yang teramat mengerikan. Satu kesalahan kecil saja dalam pemanfaatannya berpotensi menghancurkan seluruh fondasi kota besar mereka. Apalagi sebuah rahasia kelam mulai terkuak tentang adanya monster berwujud manusia di dunia ini. Nasihat terakhir pun beralih menjadi ancaman mutlak, memaksa Kay untuk bertaruh nyawa demi bertahan hidup. Dengan penuh tekad yang dipaksakan, sebuah ajakan epik dilontarkan untuk memulai pembuktian kekuatan mereka. Kay pun meraih lengan pria di hadapannya, sembari memperingatkan agar tidak disalahkan jika sesuatu yang buruk terjadi. Seketika, aliran energi merah yang pekat dan membara mulai merambat naik dari titik sentuhan mereka. Sorot mata Kay langsung membelalak saat gelombang hawa panas yang dahsyat mulai menjalar tanpa ampun. Pekikan rasa sakit pun tak tertahankan lagi ketika seluruh area di sekitar mereka mendadak meledak dalam kobaran energi. Dilihat dari kejauhan, pusaran angin dan debu tampak terisap ke dalam pusaran aura hitam merah yang mencekam. Di dalam benaknya, Kay berteriak kepanikan dan memohon agar proses ini berhenti karena dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Siksaan itu terasa kian mengerikan, seolah-olah ada cairan magma mendidih yang dipaksakan mengalir di dalam pembuluh darahnya. Kay benar-benar dibuat tak berdaya oleh pilar energi raksasa dari sosok berkekuatan besar yang berdiri kokoh di depannya. Di ambang kesadarannya, Kay akhirnya menyadari sepenuhnya seberapa mengerikan level kekuatan asli dari sang pahlawan, Color Red. Kalau Red mengamati dalam diam, menyadari nafsu penyerapan energi yang begitu rakus, potensi liar ini jelas menjadi ancaman mematikan bagi manusia normal. Sang pahlawan mulai penasaran bagaimana bocah ini mengendalikan warna legendarisnya. Namun tiba-tiba, jalinan energi itu bergolak hebat dan mengunci cengkeraman mereka. Seketika, ledakan aura hitam merah pekat langsung mengoyak atmosfer di sekitarnya. Daya hancur masif itu memaksa sang pahlawan mundur beberapa langkah. Dari balik kepulan asap, manifestasi kegelapan mulai menuntut tumbal fisiknya. Tubuh Kay mulai terdistorsi, mengeras menjadi zirah monster yang mengerikan. Tatapan Red menajam, menyadari bahwa iblis di depannya adalah dalang insiden berdarah kala itu. Tak ada pilihan lain, Red bersiap memadamkan amukan api liar yang mengancam kota. Demi menghentikan amukan yang lebih jauh, kobaran api destruktif mulai disiapkan. Namun, ancaman di depannya justru mengerang liar menantang maut. Di dalam sana, kegelapan pekat terus membisikkan hasrat haus darah. Suara-suara mengerikan itu kian gencar mencoba merenggut paksa kesadarannya. Tak sudi dikendalikan, sang pemuda mati-matian menolak tunduk pada kegelapan. Sembari menahan rasa sakit, dia membungkam paksa entitas liar tersebut. Seketika, hempasan gelombang kejut dahsyat meledak mengosongkan area sekitar. Ledakan itu menyisakan keheningan mencekam sekaligus kebingungan yang mendalam. Bahkan, sang lawan tak menyangka kekuatan terkutuk itu berhasil ditekan. Napasnya terengah, menyisakan ketakutan besar atas bangkitnya monster dalam dirinya. Situasi mendadak menjadi sangat tegang di hadapan sang kolorist. Ki pun mulai menyadari bahwa ia harus menyelidiki kekuatannya lebih dalam. Melihat potensi besar itu, sang kolorist justru tersenyum penuh ketertarikan. Ujian telah selesai, namun pembicaraan serius baru saja dimulai. Sebagai penanggung jawab, sang kolorist kini harus mencari dalang utama insiden tersebut. Tatapannya menajam, langsung mengarah pada Ki yang berada tepat di depannya. Rumor mengenai kekuatan berbahaya milik Kay kini mulai menyebar luas. Kerusakan masif ini mengancam posisi Ki menjadi tikus percobaan laboratorium. Merasa tersudut tanpa jalan keluar, keputusasaan pun mulai melanda pikiran Ki. Tanpa pilihan lain, Ki akhirnya tunduk memohon bantuan demi keselamatan dirinya. Bantuan tidaklah gratis. Sang kolorist pun mulai mengajukan syarat yang menguntungkan. Demi menghindari nasib buruk, Ki tanpa ragu menyanggupi tawaran licik tersebut. Sebuah senyuman misterius pun terukir, menandakan Ki telah masuk ke dalam perangkapnya. Makhluk misterius bergetar ketakutan di tengah keheningan malam yang mencekam. Tiba-tiba, deru mesin kendaraan besar datang memecah keheningan tersebut. Dari balik jendela, Kay menatap luar dengan penuh rasa cemas. Kendaraan pionir pun mulai bergerak membelah dataran yang gersang. Gale langsung menyapa Kay dengan nada bicara yang cukup ketus. Teguran keras dari rekan barunya itu seketika membuat Kay merasa canggung. Namun, inilah awal dari pekerjaan pionir yang sesungguhnya bagi Kay. Gale tampak sangat bangga bisa menjadi bagian dari tim ekspedisi ini. Di sisi lain, Ellie masih merasa ragu akan keputusan yang mendadak ini. Kay pun mempertanyakan kembali perannya dalam misi penjelajahan berbahaya tersebut.
Sebuah misi ke wilayah tak dijelajahi membutuhkan bantuan sang pemuda. Melihat wajahnya yang tegang, pria berambut merah mencoba menenangkannya. Dia tidak sendiri, semua anak baru disiapkan untuk bergabung. Korps ekspedisi pun bersiap mengumumkan rencana besar mereka selanjutnya. Detail misi akan segera tiba, ketepatan waktu menjadi kunci. Dia harus menampakkan diri tepat di titik yang ditentukan. Namun saat melangkah naik, para peserta lain sudah menunggunya. Ternyata, campur tangan Red telah mengacaukan seluruh proses ujian. Kesempatan kedua pun diberikan bagi para pesaing kuat yang lolos, hingga sang peraih poin tertinggi meminta bergabung dengan tim Red. Gale tak menyangka dipermalukan oleh Kai yang dianggapnya lemah. Ia membela diri, mengaku hanya lengah sesaat saat bertarung. Gale berjanji akan membalas setelah penjelajahan ini usai. Nona Lavian diam-diam mengamati pertengkaran keduanya. Ellie pun meremehkan, berkata Gale pasti akan kalah lagi. Gale terkejut dan marah mendengar ucapan Ellie yang tajam. Kai bertanya-tanya, apakah Ellie sebenarnya akrab dengan Gale? Ia masih bingung, tak paham kesepakatan yang baru terjadi. Ellie menegaskan, jika kalah, diam dan tunggu giliran saja. Suasana menegang. Kai, Gale dan Ellie saling berhadapan. Perjalanan dimulai, namun keraguan masih menyelimuti hati Kay. Di pelabuhan, seluruh kru sibuk mempersiapkan keberangkatan. Mereka tiba di pos terdepan bernama Pioneer Dawn. Persiapan sangat rapi, sesuai standar korps kelas S. Kai terlihat melamun, hingga ada yang menyadarkan dirinya. Mari, teman lamanya, menyambut kedatangan Kay dengan gembira. Bahkan Nero, kucing kesayangan Mari, turut serta dalam misi ini. Kay berterima kasih, menganggap Nero sudah seperti keluarga sendiri. Ini kesempatan emas untuk mengasah kemampuan di tempat baru. Suara panggilan terdengar, seluruh anggota diminta segera berkumpul. Sesuai rencana, tim segera akan masuk ke wilayah Blackland. Kai berpesan, menitipkan Nero untuk dijaga dengan baik. Mari mengingatkan, meminta Kay tidak bertindak sembarangan. Mari mencoba menenangkan Nero yang tampak sedih. Tiba-tiba Nero melompat, membuat Mari terkejut seketika. Nero berlari menyusul Kai yang berjalan menjauh. Mari bingung, berusaha memanggil Kai agar berhenti sebentar. Kai terus berjalan, disambut Nona Lavian di tengah kerumunan. Seluruh pasukan berkumpul di dalam gua yang luas dan gelap. Komandan berteriak, bersiap berangkat menuju Blackland. Arancia menegaskan, keselamatan selalu jadi prioritas utama. Di area 21, ada makhluk asing dan sisa monster peringkat A. Seseorang memanggil Arancia, meminta tetap waspada sepenuhnya. Laporannya menyebut kepala Red membawa anggota baru. Arancia marah, ada yang tinggalkan formasi tanpa izin. Dia memastikan kabar itu benar terjadi saat ini. Arancia menggerutu, tak bisa berbuat banyak karena tugasnya. Jalan masuk ke wilayah Blackland tampak sunyi dan kelam. Kay, Gale, Ellie, dan kepala Red berdiri bersiap bertempur. Red bertanya pada Kay, apakah rute ini benar-benar aman? Gale mengeluh, tim ini ternyata penuh dengan anggota baru. Kai bertanya heran, kenapa Gale dan Ellie ikut serta? Red meyakinkan, selama ada dia, luka berat tak akan terjadi. Dia menegaskan, kehadirannya jadi jaminan keamanan tim. Kai menyimpulkan perbincangan, meminta segera bergerak maju. Di lembah gelap, monster-monster mulai menyerang mereka. Ellie melesatkan serangan es yang dahsyat ke arah musuh. Ellie menyadari, inilah rupa sebenarnya Blackland. Tempat ini penuh bahaya, jauh berbeda dari latihan biasa. Ellie bertekad menjaga energi agar tidak cepat habis. Ellie berpikir, Kay harus bergerak lebih cerdas di tempat ini. Kay memegang benda hitam, membuat Ellie terkejut melihatnya. Ellie bertanya heran, kenapa Kay tak pakai senjata Spoite? Bahkan saat ujian masuk pun, ia tak pernah menggunakannya. Kai tergagap, mengaku sebenarnya tidak memiliki senjata itu. Ia merasa Spoite mahal dan percaya diri bisa bertahan tanpanya. Gale kaget luar biasa, tak percaya Kai benar-benar tak memilikinya. Spoite ternyata senjata wajib bagi setiap penjelajah di sini. Kunci mengalahkan musuh adalah menggabungkan warna dengan Spoite. Semua takjub. Kai ternyata bisa menang hanya dengan tangan kosong. Gale memegang Spoite, napasnya tertahan melihat Kai. Ingatan muncul. Gale terkejut yang dilawannya dulu ternyata tanpa senjata sama sekali. Gale menggeram kesal, tak bisa terima kekalahannya. Ia bersumpah suatu hari akan mengalahkan Kay sendiri. Red muncul membawa lampu, menatap Gale yang penuh amarah. Red tersenyum, melihat semangat bersaing di antara mereka. Red merasa petualangan ini akan menjadi jauh lebih menarik. Ia mengajak semua terus maju, tujuan perjalanan sudah dekat. Para monster terbaring sesudah dibekukan oleh Ellie. Red minta tenang, beri waktu istirahat 10 menit saja. Gale mengeluh, sulit menghemat pemakaian warna sebanyak ini. Kai memperhatikan botol di tangan Gale dengan penuh rasa ingin tahu. Gale meminumnya. Itu cadangan tinta milik pribadi kan? Ucap Kai. Tinta ini disuling khusus, sumber tenaga utama para penjelajah. Harganya selangit, dibuat pas dengan warna pemiliknya masing-masing. Kai melihat mereka minum dengan mudah, rasa iri mulai muncul.
Ellie minum santai, mengaku dirinya pun tak terlalu membutuhkannya. Kai melangkah maju, membuat Ellie bertanya apa yang kau lakukan. Kai sedang menyerap energi gelap dahsyat, membuat Gale dan Ellie terkejut. Kai menghela napas, tenaganya kini pulih kembali sepenuhnya. Ellie bertanya khawatir, apakah Kai benar-benar tidak apa-apa? Gale heran, Kai bisa menyerap makhluk tanpa efek buruk sama sekali. Red bersuara, waktu istirahat habis, saatnya lanjut bergerak. Dia tersenyum, menyatakan tujuan akhir mereka sudah dekat. Di depan terbentang penghalang hitam besar yang bergetar hebat. Kai menatap bingung, bertanya dalam hati apakah itu penghalang hitam. Penghalang itu tampak misterius, tak ada yang tahu apa sebenarnya. Red menjawab tenang, inilah alasan utama dia membawa Kai ke sini. Red mengangkat tangan bercahaya merah, menyuruh mereka menyaksikan sendiri. Sinar merah melesat kencang, menembus kegelapan di depan mereka. Ledakan dahsyat terjadi saat energi itu menghantam penghalang hitam. Penghalang bergejolak hebat, menyebarkan asap dan percikan api merah. Red menjelaskan, jika dipaksa terbuka, penghalang justru makin kuat menyerap serangan. Ia menoleh pada Kai, prinsipnya mirip dengan kemampuan yang Kai miliki. Di balik penghalang itu terdapat jalan masuk menuju reruntuhan kuno. Di dalamnya, tersembunyi benda utama tujuan misi ini, fragmen Stella. Gale dan Ellie sama-sama mengaku belum pernah mendengar nama itu sama sekali. Kai hanya diam, menatap dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Red menjelaskan fragmen Stella benar-benar ada dan sangat dicari kota Shining City. Langkah pertama, mereka harus menyingkirkan penghalang hitam itu terlebih dahulu. Kai berjalan sendirian mendekati dinding penghalang yang gelap gulita. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan penghalang yang bergetar hebat. Energi hitam menyelimuti kedua tangan Kai saat ia mulai bekerja. Penghalang berubah menjadi pusaran raksasa, menyerap energi ke arah Kai. Red tersenyum puas, dugaan tentang kemampuan Kai terbukti benar. Perlahan namun pasti, penghalang itu mulai menghilang perlahan. Red tertawa, menyatakan kekuatan Kai akan sangat berguna mulai sekarang. Gale dan Ellie terhuyung, guncangan akibat perubahan penghalang terasa sangat kuat. Suara dahsyat menggema. Red, Gale, dan Ellie tetap berdiri tegar di tempatnya. Sesosok monster raksasa dengan taring tajam muncul di tengah kegelapan. Banyak makhluk gelap berkumpul, mengelilingi mereka dari segala arah. Ellie tersenyum dingin, menyadari makhluk-makhluk itu mulai berdatangan. Sementara Kai menyerap penghalang, Gale dan Ellie bersiap melawan makhluk itu. Red memberi perintah singkat, bersihkan semua makhluk yang ada. Gale melesat maju, menebas musuh dengan energi berwarna hijau menyala. Ellie mengayunkan pedangnya, menciptakan ribuan tajam es yang menghujani lawan. Red mengamati dari belakang, awalnya bersiap turun tangan jika keadaan kacau. Namun kemampuan mereka cukup kuat, Red pun memutuskan tak perlu ikut campur. Red awalnya mengira harus membimbing Gale dan Ellie, namun mereka ternyata mampu bertarung mandiri. Red tersenyum lega, bisa bersantai karena kedua rekannya sudah terlatih dengan baik. Di bawah, Kai terus bekerja menyerap energi penghalang sementara Red berdiri tenang di atasnya. Kai bertanya dalam hati, mengapa penghalang itu memiliki sifat yang sangat mirip dengan kemampuannya. Ia sadar bahaya, jika fokusnya goyah sedikit saja, penghalang justru akan mencuri kekuatannya. Kai mengerahkan seluruh tekadnya, meyakinkan dirinya bahwa kekuatannya lebih unggul. Napas terengah, akhirnya seluruh penghalang hitam berhasil diserap habis. Terbuka lubang besar yang dalam, jalan masuk menuju reruntuhan kuno yang dicari. Kai berteriak memberitahu Red, penghalang yang menghalangi jalan kini sudah hilang. Red memuji kerja keras Kai, kembali menegaskan bahwa firasatnya selalu benar. Red mengumumkan penghalang sudah hilang, meminta Gale dan Ellie membereskan sisa lawan lalu berkumpul kembali. Ia menambahkan, tak perlu membunuh semua makhluk itu, namun kalimatnya terputus tiba-tiba. Semburan energi merah menyambar, membuat Ellie dan Gale terkejut hingga mundur. Bayangan monster raksasa lenyap, lantai berguncang hebat di bawah kaki mereka. Gale menatap terbelalak, bertanya dengan bingung apa yang baru saja terjadi. Di hadapan mereka terbentang lantai berbentuk kisi yang luas, pemandangan yang dianggap mustahil ada di sini. Red menghela napas, tak heran jika sampai saat ini semua berjalan begitu lancar. Ia mengingat laporan tentang entitas berbahaya yang bersembunyi di wilayah ini. Namun yang muncul bukan sekadar monster biasa, melainkan sosok yang tak ia sangka akan ada di sini. Pedang menyentuh tanah, menjelaskan pertarungan tadi hanya pemanasan. Sosok bertopeng hitam penuh pedang, muncul dengan aura mengerikan. Semuanya, dengarkan, seru Red. Kai kaget panggil Red, ketua. Masuk reruntuhan sekarang juga, perintah Red pada Kai. Cari fragmen Stella bersama, kata Red. Kai terkejut. Tanpamu? Red mendorong mereka masuk. Berhenti mengeluh, bergeraklah. Kai terjatuh berteriak, ketua Red. Gelap menyelimuti mereka. Kai bertanya, apa yang kami lakukan tanpa bimbinganmu? Sosok bertopeng dan Red saling pandang. Suasana tegang. Kai terbangun pusing. Kepalaku sakit sekali. Kai menyalakan lampu berbisik. Ini, di dalam reruntuhan.
Kai menyorot dinding, tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Di hadapannya, reruntuhan kota raksasa. "Tempat apa ini?" serunya. Pemandangan di bawah tanah ini sungguh luar biasa menakjubkan. Sulit dipercaya ada tempat seperti ini tersembunyi di bawah tanah. Kai lega melihat Gale dan Ellie, mengira ia terpisah sendirian. Ellie menyalahkan Gale, namun ia membela diri dengan tegas. Mereka bertanya-tanya, tempat ini jauh lebih luas dari dugaan. Di sini tersimpan jejak peradaban kuno yang lama hilang. Gale bingung, bagaimana mencari fragmen stela di tempat seluas ini? Bentuk benda yang dicari pun belum mereka ketahui sama sekali. Kai mengakui risiko besar, bisa terjebak tanpa arah jelas. Tiba-tiba terdengar suara panggilan yang tak ia sangka. Kai terkejut melihat Nero muncul di tempat yang tertutup ini. Ellie menatap penasaran, menyebutnya sekadar makhluk asing. Kai panik sejenak, namun segera berpikir mencari jalan keluar. Ia sadar, ini kesempatan baik untuk membuktikan nilai Nero. Tak selamanya ia bisa menyembunyikan Nero sebagai penjelajah. Kai memanggil Gale dan Ellie, mengaku punya cara andalan. Ia meyakinkan, Nero bisa melacak fragmen stela dengan cepat. Gale bertanya ragu, apakah makhluk itu benar-benar mampu? Kai menjawab tegas, keyakinannya tak berdasar sembarangan. Ellie diam saja, namun keraguan masih terasa di udara. Kai meminta Nero langsung membuktikan kemampuannya di depan mereka. Nero menjawab dengan suara khas, lalu melesat cepat meninggalkan tangan. Cahaya berputar terang, menyambar pandangan Gale dan Ellie. Nero berubah wujud menjadi bentuk bercahaya yang memukau. Keduanya ternganga, tak menyangka melihat pemandangan seperti itu. Cahaya itu melesat di depan, menjadi penunjuk jalan yang jelas. Gale terkejut, belum pernah dengar makhluk punya kekuatan istimewa. Ia masih ragu, tak mengerti dari mana asal kemampuan itu. Kai menjelaskan, Nero merasakan fragmen stela ada di dekat sini. Kai pun berjanji, sepenuhnya mempercayai arahan Nero. Nero tertegun sesaat, terpesona melihat cahaya yang berjatuhan. Kai menegur, menanyakan apakah ia benar menemukan sesuatu. Cahaya itu melesat makin jauh, menuntun langkah mereka maju. Kai mengerutkan kening, ragu apakah tujuannya ada di sana. Mereka masuk makin dalam, bertanya sisa perjalanan yang ada. Gale mengejek, namun Kai menolak dianggap takut sama sekali. Mereka pun sepakat melangkah masuk ke dalam gerbang itu. Lorong sempit terbentang, penuh tanda misterius tak dikenal. Kai terkejut, ruangan ini jauh lebih luas dari dugaan. Nero berbelok arah, seolah menemukan jejak yang baru. Cahaya Nero menancap di pintu, menandakan ia menemukan sesuatu. Lantai bergetar hebat, raksasa besi muncul dari dalam tanah. Kai terkejut, menatap makhluk besar itu dengan penuh waspada. Gale mengakui, Nero benar-benar menuntun mereka ke sasaran. Namun mereka bingung, apa sebenarnya makhluk raksasa ini? Cahaya misterius menyelimuti Ellie, seolah sedang diperiksa. Kode warna muncul, hasil pemindaian pada dirinya. Gale juga terkena sorot, kode warnanya tampak jelas. Kai menyadari, raksasa itu memindai kode warna mereka. Sorot cahaya tajam menyinari seluruh tubuh Kai. Robot itu mendeteksi jejak kekuatan penyihir hitam. Bahaya terdeteksi, sistem segera mulai penghapusan sasaran. Kai terkejut diserang tiba-tiba, ledakan keras menggelegar. Ia terlempar, menahan sakit sambil mengumpat pelan. Kai marah, menuntut alasan serangan mendadak itu. Gale dan Ellie siap bertarung, tidak akan mundur selangkah. Kai menantang balik, siap memberi balasan yang setimpal. Pukulan keras bertemu, gelombang kejut menghantui lorong. Kai terkejut, betapa luar biasa kerasnya wujud besi itu. Kai bertanya heran, apa sebenarnya makhluk raksasa itu? Cahaya biru menyambar keras, namun tak memberi luka sedikit pun. Gale dan Ellie menyerang bersamaan, tapi tak ada efek nyata. Ellie terkejut, kekuatan warna pun tak bisa menembusnya. Kai curiga, di dalam intinya ada tinta, titik lemahnya. Ia menyerang ke arah inti, tapi raksasa itu tangguh sekali. Kai mengayunkan pukulan bercahaya, tapi tak mempan sama sekali. Ia menoleh cepat, mendengar gerakan berbahaya di belakangnya. Lengan raksasa menghantam, Kai hampir tak sempat menghindar. Kai bingung, serangan biasa tak ada gunanya sama sekali. Kai sadar serangan penuh menguras banyak tenaga, jadi ia hanya melapisi tinjunya saja. Ia teringat, serangan yang dulu pernah dipakai seharusnya masih efektif. Kai melesat cepat ke arah robot dengan tenaga yang terkumpul. Tinjunya yang diselimuti energi hitam diayunkan dengan penuh kekuatan. Ledakan keras terdengar, lantai berguncang hebat karena benturan itu. Tubuh raksasa itu hancur berkeping-keping terkena pukulan telak. Cahaya di kepalanya padam, robot jatuh diam tak bergerak lagi. Kai menghela napas lega, sementara Gale dan Ellie menonton dari dekat. Kai mengakui, benda itu ternyata jauh lebih tangguh dari dugaannya. Ia menatap inti yang terlepas, bentuknya terlihat sangat berbeda. Kai memegang inti yang tampak berbeda, teringat Mari pasti menyukainya. Gale menuntut penjelasan penuh soal kemampuan Kai yang sebenarnya. Ia heran, kenapa kekuatan itu baru dipakai saat terdesak saja. Kai menjawab singkat, teknik itu menguras banyak cadangan warnanya. Pintu besar terbuka sendiri, menampakkan kegelapan tak berujung.
Nero bersuara cepat, memberi isyarat ada sesuatu yang penting. Kay menegur Nero, ingin tahu apa yang sebenarnya ia temukan. Ia ragu, apakah pintu ini dilindungi penghalang seperti dulu? Saat tangan menyentuh permukaan, gelombang aneh terasa mengalir. Mereka melangkah masuk, disambut ruangan yang penuh misteri. Gale dan Ellie terkejut, tiba-tiba tersedot masuk tanpa alasan jelas. Gale mengomel, heran kenapa Kay sembarangan menyentuh pintu itu. Jeritan mereka bergema saat ditarik masuk ke dalam kegelapan. Di tempat lain, sosok lain bertanya heran apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya terbungkus gelap pekat. Ellie tak bisa melihat apapun. Suara khawatir terdengar, menanyakan apakah semua selamat. Gale mengulurkan tangan, merasa bingung dengan keadaan di sana. Ia terkejut mendadak, merasakan kekuatan warnanya perlahan hilang. Gale memegang dada, tak percaya apa yang baru saja dialaminya. Di tengah kegelapan, Ellie juga bertanya bingung apa yang sedang terjadi. Di depan kota yang bersinar, makhluk hitam berbentuk kalajengking bergerak mendekat. Di kantor, sebuah tangan menekan kertas dengan keras, penuh kekesalan. Direktur bertanya tegas keberadaan anak itu. Laporan menyebutnya sedang bertugas bersama Red. Direktur menggerutu, meski Red seorang pahlawan, tindakannya sudah melampaui batas. Makhluk aneh muncul di kota, kerusakan tak bisa dihindari. Dewan mulai panik, menduga Black Wave telah dimulai. Direktur makin marah, merasa penjelasannya sia-sia tanpa solusi nyata. Camelia, pemimpin pasukan perintis Fajar, duduk santai sambil menyesap teh. Ia menenangkan direktur, menasihati jangan buru-buru menghakimi Red. Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang bukan cemas, melainkan kepercayaan. Namun tiba-tiba Camelia terbatuk, merasa rasa teh itu tak enak sama sekali. Direktur mengakui kehadiran Red mencegah skenario terburuk, namun tetap gelisah. Camelia tak peduli, malah mengeluh tak mengerti kenapa orang suka minuman itu. Direktur menegurnya untuk fokus. Camelia tenang, mengerti ia waspada karena penyihir hitam. Hitam melambangkan kematian. Gelombang pertama Black Wave pun menyebabkannya manusia hampir punah. Kota pernah bertahan, namun ancaman pasti datang lagi. Eksplorasi demi keselamatan umat manusia. Camelia menyebut anomali baru dan pemegang warna hitam. Belum tahu hubungannya, tapi butuh kekuatan lebih. Ia minta bujuk dewan dengan cermat. Direktur menghela napas. Itu tak mudah. Foto Kay terlihat. Mungkin kelak Shining City bergantung padanya. Direktur marah, warna hitam sangat berbahaya. Camelia percaya Red pilihan paling tepat. Direktur akhirnya berjanji akan berusaha semampunya. Di ruang gelap, Kay, Ellie, dan Gale bertanya apa yang terjadi. Gale terkejut warna asli mereka hilang. Hanya Kay yang tetap ada. Kay berkilah, mungkin karena hitam tak mudah pudar. Ellie dan Gale lemas. Kay justru merasa tak ada beda. Kay sadar, mungkin bukan kali pertama ia colorless. Keduanya merasakan sensasi aneh sejak masuk tempat ini. Saat fokus, cahaya hijau samar tampak di dada Gale. Gale menuntut siapa yang bersembunyi di balik bayang itu. Kay mendengar bisikan, tapi beda dari yang ia kenal. Bayangan gelap muncul, firasat buruk menyergap hati mereka. Kay, Ellie, dan Gale terkejut tak menyangka melihat pemandangan itu. Ellie berteriak panik. Apa itu? Si creature. Makhluk itu muncul tiba-tiba tanpa ada tanda sama sekali. Kay ditunjuk makhluk itu, keringat dingin mulai turun. Matanya membelalak lebar, rasa ngeri menjalar seketika. Pusaran warna ungu merah meledak, menelan pandangan mereka semua. Dunia berubah merah darah. Monster raksasa menampakkan wujudnya. Di bawah mata raksasa, gerombolan makhluk mengerikan bersiap bergerak. Sosok misterius itu membuka mata, penuh ancaman yang tak terucap. Kay ragu, apakah ini ingatan masa lalu atau kenyataan nyata? Pertanyaan berat melayang di benak Kay. Siapa aku sebenarnya? Suara misterius berkata, waktunya memberinya sebuah nama. Di tengah cahaya, nama itu terucap jelas. Namamu, Kay. Kay tersentak bangun, napasnya terengah penuh keringat dingin. Dia merasa tak nyaman, bingung dengan pemandangan yang baru dilihat. Namun di ujung ingatan itu, ada sesuatu yang tertahan. Satu nama terlintas pelan, Rumiel. Gale menantang siapapun yang menyerang, berani hadapi aku. Gale marah, berteriak memangnya apa salahku. Gale berteriak marah, Ellie menangis penuh permintaan maaf. Kay sadar kondisi keduanya buruk, harus segera pergi. Cahaya melintas, Kay bertemu makhluk kecil bernama Nero. Kay lega Nero selamat, bertanya kabarnya di sana. Nero menunjuk sisi lain, Kay penasaran ada apa. Gale masih mengayun pedang, Ellie terlihat bingung. Kay tanya kemampuan Nero bisa bantu teman-temannya. Cahaya besar meledak, Nero mengeluarkan kekuatan. Ellie dan Gale perlahan sadar, Kay lega melihatnya.
Kay minta mereka tunggu, ia akan pergi memeriksa. Kay melayang di tengah aliran cahaya putih yang panjang. Sudah jauh berjalan, namun tak ada apa-apa yang terlihat. Bisikan misterius terus terdengar di sekelilingnya. Suara itu bilang tak ada warna yang bisa menyentuhnya. Kay merasa kesal mendengar bisikan-bisikan itu terus ada. Tiba-tiba cahaya tajam muncul di depan pandangannya. Ia bergegas melangkah cepat mendekati sumber cahaya itu. Kay terkejut melihat ruang bercahaya terang di depannya. Di sana, terlihat fragmen stela yang akhirnya ditemukan. Ia sadar bentuk dan cahayanya berbeda dari sebelumnya. Kay bertanya-tanya, apakah setiap fragmen punya wujud beda? Kay berniat mengambil benda itu, lalu segera pergi. Ia tak ingin berlama-lama di tempat yang aneh ini. Saat tangan menyentuhnya, cahaya berwarna meledak hebat. Fragmen itu berputar kencang, memancarkan cahaya pelangi terang. Kay terkejut saat kemampuan serapnya aktif sendiri. Angin kencang berhembus kuat di sekelilingnya. Ruang hitam perlahan lenyap dan berubah menjadi nyata. Kay kembali menemui Gale dan Ellie, lalu menyapa mereka. Keduanya heran bagaimana Kay selamat di kegelapan itu. Kay memperlihatkan fragmen stela yang berhasil ia temukan. Gale dan Ellie mengagumi benda kecil penuh warna itu. Gale bertanya, apakah tubuh Kay tak terkena efek apapun? Kay menjawab tenang, dirinya merasa baik-baik saja. Tiba-tiba, Nero melompat dan menelan fragmen stela. Kay, Gale, dan Ellie terkejut melihat kejadian itu. Kay berteriak kaget, kenapa Nero memakan benda itu? Gale berteriak marah, itu sama sekali bukan makanan. Ia mencoba menangkap Nero dan menyuruhnya memuntahkan. Kay menahan Gale, pertengkaran keduanya pun pecah. Tiba-tiba lantai retak dan ruangan mulai berguncang. Semua terkejut, tempat ini mulai runtuh dengan hebat. Mereka segera berlari keluar dari reruntuhan itu. Di luar, tim lain menghadapi monster raksasa yang ada. Kay menghela napas lelah setelah berhasil lolos. Arancia tampak penasaran menatap makhluk di hadapannya. Ia meneliti jejak, curiga orang itu kembali muncul. Awalnya hanya masalah wilayah, namun muncul Black Hands milik Black Witch. Sosok bertopeng itu ahli bertarung, sangat merepotkan semua pihak. Banyak kejadian aneh belakangan, ada hubungannya dengan Sword Demon, ada yang keberatan. Sudah jauh-jauh datang ke sini. Arancia memutuskan cukup sampai sini, tak mau ambil risiko. Tujuannya melatih tim di Blackland, hasilnya sudah cukup. Tiba-tiba ledakan merah menyala mengejutkan semua orang. Itu warna khas ketua tim merah, atau justru Sword Demon. Arancia curiga sosok yang paling ditakuti kini ada di sini. Tiba-tiba, serangan dahsyat melesat, semua disuruh segera berlindung. Arancia mengangkat palu besarnya, siap menghadapi bahaya. Arancia mengayunkan palu besarnya dengan kekuatan penuh. Ledakan dahsyat terjadi, api menyala di sekelilingnya. Ia mengumumkan bahwa ekspedisi mereka telah selesai. Arancia memerintahkan semua orang kembali ke pos terdepan. Arancia akan pergi menemui ketua tim yang dipanggil Red. Anggota lain menawarkan diri memimpin rombongan pulang. Mereka saling berpesan agar tetap berhati-hati. Cahaya merah melesat kencang dari arah kawah. Tanah retak hebat di tengah pertarungan yang sengit. Red beradu pedang melawan sosok bertopeng misterius. Sosok itu mengayunkan senjata tajamnya dengan ganas. Ia bergerak cepat, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Gelombang serangan menghantam tanah, menciptakan ledakan dahsyat. Red menangkis serangan dengan pedang berwarna merah menyala. Senjata lawan terlempar, namun pertarungan belum usai. Sosok bertopeng melompat maju, menyerang dengan kecepatan tinggi. Red menatap tajam, siap melawan serangan berikutnya. Api merah menyala mengelilingi lawan, menutupi pandangan. Ledakan besar terjadi, menggetarkan seluruh permukaan tanah. Sosok bertopeng terlempar ke udara di tengah kobaran api. Ia kembali berdiri, tatapannya penuh niat membunuh. Arancia melompat turun sambil mengayunkan palu raksasanya. Ia menantang lawan untuk menghindari serangan kali ini. Arancia menantang lawan, cobalah hindari serangan ini. Palu menghantam tanah, menciptakan ledakan besar. Sosok bertopeng terguncang namun belum tumbang. Arancia melompat mundur menjauh dari titik benturan. Red menyambutnya, bilang Arancia sudah terlambat datang. Red menghela napas lega, hampir saja kalah tadi. Arancia menegurnya, jangan bicara hal yang konyol. Serangan kena sasaran, namun belum cukup mengalahkan. Sosok bertopeng berdiri tegak di tengah kabut debu. Red menjelaskan kekuatan warna akan memudahkan pertarungan. Ia mengingatkan Arancia untuk tidak meremehkan lawan. Red merasa beruntung datang sebelum keadaan makin kacau. Dan tak ada koloris yang ingin melihat Red menggunakan kekuatan penuhnya. Cukup bicara, kini waktunya bertindak bersama. Arancia mengaktifkan kekuatan penuh di bawah kaki. Mereka berniat menghancurkan salah satu Black Hands. Sosok bertopeng diam, menatap tajam ke arah mereka. Red dan lawan saling mengunci pandangan dengan waspada. Di tebing, terdengar pertengkaran ringan saat mendaki. Satu tangan muncul, tanda akhirnya sampai di atas. Kay, Gale, dan Ellie berhasil keluar dari tempat itu. Kay berjanji takkan mau kembali lagi ke sana. Sosok bertopeng tampak bingung melihat siapa yang baru datang. Red dan Arancia tiba-tiba bergegas untuk menyelamatkan mereka. Red berteriak keras, segera lakukan penghindaran. Jangan sampai tubuh terkena serangan lawan. Sosok bertopeng melesat cepat menuju posisi mereka. Gale dan Ellie bersiap, mengeluarkan senjata sihir. Mereka menyerang bersamaan, namun lawan tak goyah. Satu serangan saja hancurkan baja yang diperkuat. Gale dan Ellie terkejut melihat kekuatan yang ada. Sosok bertopeng melancarkan serangan mematikan. Kay melompat maju,
menahan serangan itu tepat waktu. Kai terluka parah setelah menahan serangan keras. Gale dan Ellie berteriak kaget melihat kejadian itu. Keduanya berusaha menghindar namun terlambat. Sosok bertopeng menangkap Ellie dengan tajam. Suara perintah keras terdengar, minta pertarungan berhenti. Ia menanyakan di mana letak kunci yang dicari. Nero tampak panik di atas tubuh Kay yang terbaring. Red menahan amarahnya, geram melihat kejadian itu. Sosok bertopeng menekan Ellie, minta jawaban segera. Ellie menahan sakit, tak sanggup bergerak lagi. Arancia marah melihat perlakuan itu. Arancia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan lawan. Sosok bertopeng menoleh, terkejut melihat bayangan di belakangnya. Ia bertanya penuh curiga, siapa sebenarnya makhluk itu? Bayangan hitam menyerupai Kai berdiri tegak. Kekuatan gelap berputar di lengan sosok misterius itu. Sosok bertopeng tak mengerti bagaimana ia bisa bangkit lagi. Ia bertanya heran, kenapa kekuatan Black ada pada manusia? Tangan Kai dikelilingi energi hitam yang berputar kencang. Sword Demon kaget, ia terlempar ke arah Kai. Arancia dan Red menatap kejadian itu dengan tanda tanya. Sosok bertopeng mencoba menyerang balik, namun tertahan. Kai menahan serangan itu dengan satu tangan saja. Pertarungan berbalik arah seketika di hadapan mereka. Arancia berseru, segera berkumpul di tempat ini. Red tampak khawatir, memikirkan nasib Kai ke depannya. Ia ragu, apakah Kai akan berubah menjadi sosok Black seperti anggota Black Hands yang sudah dikenal? Sword Demon terkejut saat tenaga hitam menjalar di tubuhnya. Ia terpaku melihat mulut-mulut tajam mengelilinginya. Serangan pedang cepat menyambar, namun tak tepat sasaran. Banyak bayangan gelap menyerang bersamaan mengelilingi Kai. Sword Demon sadar tak bisa membawa lawan seperti ini. Ia berniat menyerang anggota tubuh Kai terlebih dulu. Benturan dahsyat terjadi, tanah berguncang hebat sekali. Sword Demon terkejut, serangannya tak mempan sama sekali. Kai diam, seolah bertanya, apakah trik itu gagal? Kai menggenggam gagang pedang erat, siap melawan balik. Sword Demon berdiri waspada, mulut tajam siap menyambarnya. Ia melompat tinggi, menghindari serangan makhluk di bawah. Sword Demon tak menyangka situasi berubah begitu drastis. Arancia menegur keras, jangan sampai kehilangan fokus sama sekali. Arancia menghantam dengan tenaga oranye yang meledak dahsyat. Arancia berseru tajam, apakah kau benar-benar mau mati? Pertemuan kekuatan keduanya menciptakan ledakan yang menggelegar. Sword Demon terpukul mundur, menahan rasa sakit yang menusuk. Ia sadar bahaya besar dan tahu Kay adalah kuncinya. Sword Demon terpaksa mundur. Pertarungan ini belum berakhir. Arancia tak sempat mengejar Sword Demon yang ingin kabur. Arancia mengutuk keras, tahu lawan kabur karena takut kalah. Red bergegas, mencegahnya masuk ke wilayah The Depth. Red memanggil, menghalangi jalan lari Sword Demon. Red melancarkan jurus Chroma, Annihilation Fire yang dahsyat. Api merah menyala, membelah tanah di bawah kakinya. Tangan bercakar menahan sakit di tengah bayangan gelap. Sword Demon terkejut, mengenali kekuatan Chroma itu. Ia menggeram kesal, api merah terus membakar tubuhnya. Red menantang, ajak bertarung dengan sungguh-sungguh kali ini. Red bersumpah akan mengirimnya bergabung teman di neraka. Tebasan api merah menyala, menekan Sword Demon mundur, lawan terluka. Bersumpah lain kali hasilnya berbeda. Ia melompat menjauh, tanah pecah terkena benturan dahsyat. Red menatap lubang gelap tempat lawan menghilang. Arancia mendesak lanjut kejar, tapi Red melarangnya. Arancia kesal lawan lolos. Red sadar belum siap masuk, meski ada kekuatan Depth, ini batas kemampuan mereka. Blacklands adalah wilayah pelindungan utama musuh. Ellie meminta maaf, Red lega semua selamat dari bahaya. Ellie dan Red bingung bagaimana cara menyadarkan Kay. Mereka bertanya-tanya, apakah Kay masih sadar sepenuhnya saat ini? Red mengakui tak menyangka kekuatan Kay berkembang begitu dahsyat. Ia terkejut, Kay bahkan mampu menyerap energi dari Blacklands. Energi Kay sedikit demi sedikit menghilang. Ellie memanggil Kay, menanyakan apakah ia sudah sadar. Red dan Arancia memandang dengan perasaan khawatir mendalam. Kay berambut hitam mulai kehilangan energi dan terbaring lemah, sementara rambut menjadi putih yang menandakan colorless. Tak ada yang berani mendekat untuk sementara. Semua terdiam, memandangi Kay yang kini tak berdaya sama sekali. Kay pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Ellie bertanya kepada Red, siapa dia sebenarnya?